Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Velga Zulfiya Rasdiana, dosen program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pati dan Gula. Mata kuliah Teknologi Pati dan Gula ini memiliki 3 bobot SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester. Mata kuliah Teknologi Pati dan Gula ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswa pada program S1 pada program studi S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Mata kuliah ini mulai ditawarkan pada mahasiswa semester 5, artinya mahasiswa semester 5, mahasiswa semester 6, dan semester 7 dapat mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa, terutama yang akan melakukan penelitian pada bidang pati dan gula. Mata kuliah Teknologi Pati dan Gula bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan terkait karakteristik pati, pengolahan pati menjadi produk-produk dehidrasi, hidrolisis, isomerasi, dan fermentasi, serta produk bahan bakar alternatif dari bahan baku pati. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai definisi, sumber dan syarat mutu gula, proses ekstraksi, pemurnian, evaporasi, dan kristalisasi gula, serta bagaimana penggunaan pemanis pada produk pangan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat itu mengembangkan produk hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu hasil pertanian. Yang kelima, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai usaha inovatif dan kreatif di bidang teknologi hasil pertanian dengan mengangkat kearifan lokal hasil pertanian atau hasil pertanian tradisional. Yang keenam itu menjelaskan prinsip dan teknik penanganan dan pengolahan hasil pertanian serta pengaruh parameter proses terhadap mutu, keamanan, dan umur simpan pada produk hasil pertanian. Yang ketujuh yaitu mampu mengidentifikasi sumber dan keragaman bahan hasil pertanian serta pengaruhnya terhadap pengolahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian pati, karakteristik kimia dan fisik pati serta manfaat dari pati. Yang kedua itu mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan pengolahan bahan baku yang mengandung pati menjadi produk-produk produk-produk dehidrasi, hidrolisis, isomerasi, dan fermentasi. Yang ketiga itu mampu memahami dan menjelaskan proses pengolahan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif dan pengolahan hasil samping dari industri berbasis bahan baku pati. Yang keempat itu mampu memahami dan menjelaskan pengertian gula, sumber tanaman penghasil gula, dan persyaratan mutu gula. Yang kelima itu mampu memahami dan menjelaskan proses ekstraksi nira tubuh dan menerapkan pemurnian nira hasil ekstraksi. Yang ketujuh yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan pengolahan gula rafinasi dan sumber pemanis lainnya. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilakukan sebelum UAS. Dua pertemuan lainnya untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai referensi dari berbagai sumber seperti textbook, artikel ilmiah yang relevan, dan sumber informasi terbaru lainnya sesuai dengan materi yang disampaikan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan dengan tatap muka di kelas dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronusnya dilaksanakan melalui diskusi dan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa. Dan ada juga dalam bentuk penugasan,
kuis dan penyelesaian kasus, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dalam bentuk pembelajaran berbasis kasus atau case based method atau CBM. Nah, case based method atau CBM ini merupakan metode pembelajaran instruksional yang berorientasi pada pembelajaran dengan pendekatan penyelesaian kasus. Sistem ini akan menjadikan mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan kritis terhadap berbagai masalah dan isu-isu terkini yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Penyampaian materi ini pada mata kuliah ini pertama dilakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Lalu penyampaian materi dilakukan dengan media PowerPoint, gambar maupun video. Sedangkan untuk interaction, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun antara sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa. Sedangkan untuk asesmennya atau penilaian mahasiswa dilakukan secara saat proses pembelajaran berlangsung dengan menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok dan pelaksanaan kuis. Indikator penilaian lainnya yaitu tugas, kedisiplinan, serta UTS dan UAS. Setiap komponen penilaian tersebut memiliki bobot masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan sistem pembelajaran case-based method. Proporsi penilaiannya terdiri dari kuis itu 15%, UTS 15%, UAS 20%, dan proporsi untuk tugas penyelesaian kasus sebesar 50% karena sistem pembelajarannya adalah case-based method. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semuanya. Baik, pada hari ini kita akan mulai materi perkuliahan, yaitu mata kuliah teknologi pati dan gula ya, untuk materi gula dan tanaman penghasil gula. Agar lebih baiknya dan berjalan lancarnya kuliah kita, mungkin kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bisa Iqbal bantu memimpin doa untuk kita mulai kuliah hari ini, Iqbal. Kalau mulai kuliah kali ini, doa berpercaya masing-masing, berdoa mulai. Baik, jadi untuk mata kuliah teknologi pati dan gula ini, jadi ada part yang bagian pati dan part yang bagian gula ya. Jadi saat ini kita masuk ke bagian gula dan tanaman penghasil gula. Ketika kita mendengar kata gula, apa yang terpikir bagi saudara tentang gula ini? Manis ya. Lalu kira-kira kalau gula ini dari mana asalnya? Tebu ya. Nah, sebenarnya sedikit penjelasan dulu. Nah, sebenarnya gula kalau dalam istilah umumnya itu sering diartikan sebagai karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis. Jadi karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis itu diartikan sebagai gula ya. Nah, tahu nggak, ini berarti kalau kita bicara gula, kita berbicara juga tentang karbohidrat. Nah, tahu nggak ada berapa golongan karbohidrat? Berapa? Tiga. Monosakarida sama disakarida. Jadi ada tiga, secara umum itu ada tiga ya. Lalu mungkin ada juga yang menyebutnya oligosakarida. Nah, sebenarnya oligosakarida itu disakarida itu termasuk dalam golongan oligosakarida itu. Nah, tapi umumnya orang mengklasifikasikan gula atau karbohidrat itu berdasarkan jumlah unit gula. Jadi yang namanya sakarida itu berasal dari bahasa Yunani yang diartikan itu adalah gula. Jadi klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gulanya itu ada 3. Kalau yang monosakarida itu berarti monosakarida, berarti ada 1 unit gula. Lalu ada disakarida, berarti 2 unit gula karena ada di. Jadi mono 1, di itu 2, lalu ada polisakarida. Kalau poli itu apa artinya? Banyak. Jadi sakaridanya banyak, lebih dari 10 unit gula. Nah, dari ketiga klasifikasi karbohidrat yang utama ini ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ada lagi pembagiannya. Monosakarida terdiri dari berbagai golongan juga, disakarida terdiri dari beberapa golongan, polisakarida juga begitu. Ada yang tahu nggak kalau golongan karbohidrat yang termasuk monosakarida? Mungkin ini tahu? Ada glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Fruktosa. Oke. Kalau
disakarida. Rahman, tahu nggak Rahman? Golongan disakarida apa saja? Laktosa, Boleh? sukrosa, Hmm? galaktosa. Oh, galaktosa. Laktosa. Nah, ini ada 3 ya. Lalu kalau polisakarida, Anda tahu nggak golongan polisakarida? Siska, Mas Siska? Ya, selulosa salah satunya. Yang lain ada yang tahu? Apa lagi? Nama mata kuliahnya apa? Pati. Pati. Jadi pati. Jadi pati dalam nama lainnya ada namanya amilum. Lalu selain ada selulosa, ada amilum atau pati, itu ada glikogen. Glikogen golongannya. Jadi ini jadi monosakarida itu ada 3 golongan, ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Disakarida itu juga ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Polisakarida itu dari amilum, glikogen, dan selulosa. Ini penjelasannya. Kalau glukosa itu ada orang yang menyebutnya dengan gula anggur atau gula darah. Nah, jadi sebenarnya yang terhitung dari gula darah itu adalah kadar glukosa dalam darahnya itu berapa gitu. Nah, ini glukosa ini adalah gula yang paling banyak ditemukan di alam. Lalu fruktosa itu dikenal juga dengan gula buah. Kalau ibu ingatnya kalau buah bahasa Inggrisnya fruit kan, berarti dia fruktosa. Lalu ada galaktosa ini juga ada bagian tertentu dari susu. Jadi dalam susu itu ada juga yang mengandung galaktosa. Nah, ini monosakaridanya. Lalu ada disakarida, sukrosa atau gula tebu, atau kita paling umum mengenalnya dengan gula pasir. Jadi gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari golongan sukrosa. Lalu ada maltosa dan laktosa. Nah, laktosa itu dikenal dengan nama gula susu. Ini karena dia disakarida, di kan artinya 2 ya. Jadi ada 2 unit gula, makanya disakarida ini tersusun dari 2 monosakarida. Jadi kalau sukrosa itu tersusun dari glukosa ditambah dengan fruktosa. Lalu untuk maltosa adalah gabungan dari 2 glukosa. Ini glukosa ya, glukosa ditambah dengan glukosa. Kalau laktosa atau gula susu itu merupakan campuran antara glukosa dengan galaktosa. Nah, kalau polisakarida itu terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Ini penjelasan sedikit tentang klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gulanya. Nah, yang namanya gula seperti sudah dijelaskan tadi, kita ingatnya pasti manis ya, manis. Nah, ini kita lihat bagaimana tingkat kemanisannya. Nah, jadi karena gula yang paling umum itu adalah sukrosa atau gula pasir, itu kemanisannya relatifnya itu adalah 100. Jadi sukrosa jadi patokan tingkat kemanisan gula. Jadi sukrosa ada glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa sampai sakarin. Sakarin apa? Manis buatan ya. Berapa tingkat kemanisannya? 40.000. Bayangkanlah saudara meminum minuman atau makanan yang mengandung sakarin, kemanisannya adalah 40.000 kali lebih manis dari sukrosa. Bayangkanlah kemanisannya seperti apa. Makanya gimana nggak merusak tubuh ya kalau kita banyak-banyak mengkonsumsi sakarin itu. Nah, kalau kita kalau ini kan manito, ini gula alkohol, madu. Di antara jenis-jenis glukosa yang dijelaskan tadi, mana yang paling manis? Fruktosa ya. Fruktosa berarti 170 Sama madu. Ya, madu juga kandungannya adalah fruktosa ya dalam madu itu. Di 170 glukosa. Yang paling kurang manis yang mana? 16. Laktosa. Jadi susu manis nggak? Enggak kan? Kalau susu murni nggak manis kan? Nah, karena memang dia rendah tingkat kemanisannya. Ya. Lalu apa lagi? Maltosa masih kurang manis juga, 30 di atas laktosa ya. Nah, ini tingkat kemanisan relatif jenis-jenis gula. Jadi di antara semua ini yang paling mencolok memang sakarin. 40.000 kali tingkat kemanisannya dibanding dengan sukrosa. Nah, gitu ya kemanisannya. Jadi jangan sering-sering minum minuman yang mengandung sakarin, banyakkanlah kemanisannya seberapa tingginya. Oke. Nah, lalu ini fruktosa atau gula buah banyak juga ditemukan pada madu. Di pasaran itu banyak dijual dalam bentuk cairnya tuh high fructose syrup ya, yang dihasilkan dari fermentasi bahan mengandung pati, atau prosesnya bisa dengan enzimatis. Bahan-bahan mengandung pati itu bisa dari singkong, jagung, sorghum yang digunakan untuk mengolah atau merubah dari pati ini menjadi fruktos atau fruktosa.
tingkat kemanisannya 170. Jadi kalau kita urutkan yang pertama yang tingkat yang paling manis adalah fruktosa atau gula buah. Setelah itu sukrosa, tosa-karosa. Nah ini gula yang paling sering kita konsumsi sehari-hari, makanya tingkat kemanisannya dijadikan standar pembanding dengan gula lainnya. Jadi patokannya adalah standar kemanisan sukrosa yang 100, berarti fruktosa di atasnya di 170. Lalu glukosa di bawah sukrosa, kurang manis itu. Nah ini jelaskan pada infus. Jadi infus yang di rumah sakit itu kan ketika kita nggak mau makan, kita kan diinfus di rumah sakit ya. Jadi kita diberi glukosa untuk sumber energi kita yang nggak bisa makan kan. Nah itu glukosa kandungannya. Lalu maltosa juga dari hidrolisis pati dan tepung. Lalu laktosa itu gula yang terkandung alami dalam susu. Cuman kandungannya 16% dibanding dengan sukrosa. Berarti memang susu murni itu memang tidak manis ya. Nah sebenarnya tapi di dalamnya sudah ada gula alami, yaitu dalam bentuk laktosa. Nah lalu ada juga ini manis-manis lain yang digunakan pada industri pangan. Ada madu, sirup glukosa, gula kristal, fruktosa, ada juga maltosa yang terdapat dalam sirup glukosa. Lalu gula invert. Nah dengan gula invert, jadi gula invert itu gula yang dihasilkan dari proses hidrolisis ya. Ketika gula ditambahkan dengan air dan ditambahkan dengan asam, dia akan terjadi proses inversi. Nah, gula itu dinamakan dengan gula invert. Lalu laktosa juga susu sebagai pemanis juga ada, namun kandungan tingkat kemanisannya relatif rendah. Ada juga sorbitol dan manitol. Nah, ini sering juga digunakan untuk pengganti sukrosa. Sekarang banyak di rata-rata mungkin sorbitol, manitol yang di permen-permen yang kita konsumsi itu, nah sebenarnya itu bukan bukan sukrosa yang kita biasa konsumsi sehari-hari yang di rumah ya. Di rumah kan kita pakai gula pasir ya, pakai sukrosa. Nah rata-rata produk-produk yang konveksioneri itu mereka menggunakan gula antara pemanis buatan atau gula alkohol seperti sorbitol atau manitol ini, yang mana tingkat kemanisannya pasti lebih tinggi. Ada juga gliserin. Lalu kita masuk ke dari tanaman penghasil gula. Yang paling umum sudah ketahui tanaman penghasil gula apa? Tebu pastinya ya, tebu. Pernah dengar bit sebagai sumber gula? Belum. Pernah lihat buah bit ini nggak? Pernah. Di Padang ada orang jual buah bit ini? Ada di supermarket. Orang biasanya mengkonsumsinya apa? Untuk dimakan langsung aja? Diolah Di jus gitu ya. Nah sebenarnya ini, jadi gula bit ini sama, kalau kayaknya gula bit ini di luar negeri itu banyak digunakan, diolah jadi gula ya. Nah sama seperti ini tebu, jadi gula bit ini merupakan dua tanaman penghasil gula yang utama gitu, dimana kadar gulanya bisa sampai 12-20% dari berat kering tanah. Jadi kandungan gulanya sangat tinggi, sehingga ini yang paling utama diolah oleh orang menjadi sumber gula yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu ada atau enggak apalagi tanaman yang sebagai sumber gula? Kelapa. Yang lainnya? Aren. Yang lainnya? Enggak? Stevia itu Ada juga ya stevia. Sekarang itu lagi itu ya stevia. Stevia itu seperti daun ya. Nah, cuman mungkin produktivitasnya atau rendumennya kecil pasti dari daun gitu ya. Nah, jadi yang selain ini banyak juga tanaman penghasil gula yang lainnya adalah dari ini ya. Ini sebenarnya aren ya, tanaman aren. Jadi dari golongan palma. Nah, yang palma itu bahkan sebenarnya kelapa sawit bisa menghasilkan gula. Ada, tapi ketika mungkin kalau kelapa sawit diambil gulanya akan sangat tidak ekonomis dibanding dia diambil minyaknya. Makanya orang tidak banyak mengambil gula kelapa sawit ya. Tapi karena dia golongan palma, tanaman palem kita sebutnya ya, dia sama-sama golongan palma, dia bisa menghasilkan gula dari niranya itu. Jadi rata-rata golongan palma ini disadap dari ininya. Nah, diambillah niranya. Kalau pohon aren gitu juga kan, dari pucuknya seperti ini, diambillah niranya. Kalau kelapa masih bisa diambil
masih banyak yang kalau di daerah Jawa itu banyak gula merah atau gula Jawanya itu adalah gula dari kelapa. Nah kalau kita kan jarang ya di sini gula kita dari gula kelapa. Ternyata di sini kalau di Sumatera Barat umumnya gula kita berasal dari aren yang disadap. Lalu gula tebu juga dari nira tebu diolah menjadi gula merah. Lalu sawit, nah ini jarang sekali, tapi banyak orang yang memanfaatkan ketika sawit itu sudah tidak produktif lagi, buahnya ini kan sudah kalah lah minyak, tidak banyak menghasilkan minyak lagi dari buahnya ini. Ketika dia sudah mungkin umurnya sudah tua, dia dipotong itu bisa diambil tuh niranya seperti tanaman palma yang lainnya. Itulah nira dari kelapa sawit, tapi karena orang tidak banyak mengambilnya karena nilai ekonomisnya kalau diambil niranya akan kalah dibandingkan dengan buah yang menghasilkan minyaknya ini gitu ya. Oke, jadi ini beberapa tanaman penghasil gula. Banyak lagi tanaman-tanaman penghasil gula yang lainnya. Tanaman yang mengandung pati pun bisa diolah menjadi gula nantinya dengan proses-proses tertentu. Nah ini tanaman penghasil gula. Lalu ada produk-produk olahan berbahan baku gula. Nah, gula rata-rata itu menjadi bahan baku atau bahan tambahan di berbagai produk. Mana kita ya? Kita kayaknya tidak memakai gula ya. Karena kalau sebenarnya yang banyak paling utama menyebabkan penyakit itu karena kita kena gula itu lah ya. Sebenarnya kan yang kita makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu pasti menggunakan gula dalam produknya. Jadi produk-produk olahan gula itu produk yang diawetkan, misalnya manisan. Nah, kita mengolah atau mengawetkan sayur atau buah yang mungkin daya tahannya singkat atau umur simpannya pendek, itu kita olah dia jadi manisan kan. Berapa banyak gula yang ditambahkan pada produk itu. Lalu produk-produk bakery lah, apalagi anak muda suka banget sama roti, kue, cake segala macam itu ya bahan bakunya. Bisa nggak cake nggak ada gula? Bisa mungkin ya, tapi nggak enak pastinya. Nah, pasti mengkonsumsi gula sehari-hari. Lalu produk-produk konfeksioneri ini yang rata-rata umumnya bahan bakunya adalah gula. Bahan utamanya itu gula, memang gula itulah bahan utamanya, seperti kembang gula atau permen. Permen kan itu ya hampir 50% misalnya kita buat permen keras atau hard candy saja, itu harus 50%-nya adalah gulanya. Kalau dia tidak 50%, mungkin bisa dibuat, tapi rata-rata nggak jadi tuh produknya. Kalau ketika dia menggunakan sukrosa sebagai bahannya ya, 50% sukrosa saja mungkin itu ada yang jadi, ada yang enggak produknya. Tapi rata-rata itu 50% dari hard candy atau permen keras itu 50%-nya adalah gula. Nah, produk-produk konfeksioner ini tinggi sekali kandungan gulanya. Lalu mungkin karamel, marshmallow, mungkin anak-anak muda sekarang atau anak kecil gitu suka sekali dengan marshmallow ya. Ya pasti manis kan, lama-lama tambah manis kan ketika dia sudah kita makan. Lalu fondant dan banyak produk konfeksioneri itu. Produk konfeksioneri yang lainnya. Jadi produk-produk konfeksioneri ini bahan utamanya sebagian besarnya adalah gula bahan bakunya. Lalu pembuatan selai dan jelly. Selai juga itu ya, walaupun nanti bahan campuran lainnya adalah buah misalnya di selai, tapi bahan utamanya tetap gula yang ditambahkan ke sana yang diolah. Lalu ada pembuatan jelly dan produk-produk minuman. Saudara pernah jeli atau teliti nggak setiap membeli minuman atau produk di minimarket melihat berapa besar kandungan gulanya? Ada atau pernah lihat di video atau konten-konten orang membandingkan ya berapa banyak dalam satu minuman itu gulanya? Malah divisualkan saja berapa banyak gulanya. Banyak sekali ya dalam produk-produk minuman itu. Bayangkan, sudah sering nggak konsumsi minuman manis setiap hari? Sering. Oke. Baik, itu sedikit itu ya penjelasan terkait materi ini. Ada bahan baku gula. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan diskusi terkait ini produk atau jenis gula. Jadi bahannya ada topiknya high fructose syrup sama sorbitol. Jadi ini kita mungkin akan bagi jadi dua kelompok ya. Nanti ada yang dua-duanya mencari itu high fructose syrup sama sorbitol. Nanti silahkan diskusi di kelompok masing-masing terlebih dahulu. Nanti kita akan mungkin perwakilan kelompoknya akan menjelaskan ke depan hasil diskusi dari
kelompoknya. Jadi silahkan dicari informasi kasusnya bagaimana pembuatan high fructose syrup ini, apa bahan bakunya, lalu proses pengolahannya seperti apa sehingga dia menjadi produk high fructose syrup. Oke, silahkan diskusi di kelompok. Ini kita bagi 2 kelompok besar ya. Silahkan diskusi di kelompoknya. Ini Bu, high fructose. Oh, yang high fructose menggunakan enzim glucoisomerase. Jadi kelompok sekarang silahkan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang sebelah kiri itu mempresentasikan high fructose syrup, sebelah kanan sorbitol ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai high fructose syrup. Nah, high fructose syrup ini merupakan sirup yang mengandung fruktosa yang tinggi, di mana HFS ini bisa menggunakan bahan baku seperti bahan baku dari pati, yaitu pati jagung, pati singkong maupun pati sorghum. Nah, dari literatur yang kami baca, di sini pembuatan dari high fructose syrup ini menggunakan pati jagung, di mana pati jagung ini menggunakan 2 tahap. Yang pertama itu pada tahap pertama itu pati jagung itu dihidrolisis dengan pemutusan ikatan molekul pada pati menggunakan HCl pada suhu 100 derajat Celcius dan diubah menjadi glukosa. Nah, pada tahap yang kedua, glukosa sendiri itu akan diubah isomernya menjadi fruktosa menggunakan enzim glucoisomerase. Nah, dari proses tersebut terdapat katalisator, yaitu salah satunya adalah lactobacillus. Baiklah, selamat pagi teman dan ibu semua. Kami akan menjelaskan mengenai sorbitol. Jadi sorbitol itu disebut juga dengan sebagai gula alkohol yang mana berasal dari produk turunan dari karbohidrat berupa glukosa yang melalui proses hidrogenasi dengan gas hidrogen. Glukosa yang digunakan itu berasal dari tepung karena kandungan karbohidrat pada tepung singkong yaitu tepung tapioka dinilai paling tinggi yaitu 88,2 per 100 gram tepungnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa prosesnya kan tadi sama-sama ada proses enzimatis juga ya, dengan baik fructose maupun sorbitol, dia ada proses enzimatisnya. Untuk selanjutnya kita ada kuis. Nanti kuisnya melalui Kahoot. Oke, bagi semua. Ini ada 8. 9. Ngajarin semua? Selamat kepada Arif. Jadi ibu bawa sesuatu yang dengan gula. Coba cek gulanya. Gulanya gula apa disebut di sana? Total gula Gula ekstrak teh. Kalau ibu berapa gulanya? Ekstrak teh 3. 3 gram per 100 gram. 3,2. Ini 42 gram. Bayangkan 100 gram itu sepertiganya adalah 7 gula. Kalau Milo berapa? Kilo ada glukosa, laktosa, glukosa. 42, 108, 111. Jadi dan pula pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Kita cukupkan pertemuan kita ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Pati dan Gula pada program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam sertifikasi dosen Smart 2024 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai dari Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek, kepada Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Pertanian, Ketua Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, rekan sejawat dosen, dan kepada mahasiswa yang terlibat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.